Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, perkenalkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata saya tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Karangnongko. Perkenalan, nama saya Parjono Eskom Mkom, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Karangnongko, Kabupaten Klaten. Dan beliau yang sebagai pendamping saya dalam melaksanakan kegiatan calon guru penggerak ini adalah Ibu Selamat Murid MPD sebagai fasilitator dan Bapak Nugroho Triwinarso MPD sebagai pengajar praktik. Aksi nyata calon guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu dengan melakukan penyebaran, pemahaman, dan pengalaman budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kami, SMA Negeri 1 Karangnongko, Kabupaten Klaten. Latar belakang kegiatan ini adalah dalam rangka menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di lingkungan sekolah serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif terus dilakukan oleh guru, karyawan, dan siswa sehingga visi misi sekolah akan terwujud dengan harapan dan tujuan menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid. Yang kedua, mewujudkan murid yang mengamalkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi misi sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab, dan disiplin. Dan untuk tolak ukurnya adalah siswa dapat menyusun keyakinan kelas, dipajangkan di area lingkungan sekolah untuk dimengerti, dipahami dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab. Siswa dapat menerapkan budaya positif secara konsisten dan berkelanjutan. Dan ini Bapak Ibu dapat kami sampaikan dan kami sudah melakukan diseminasi kepada Bapak, Ibu guru, dan karyawan di SMA Negeri 1 Karangnongko. Dan berikut tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangnongko, kepada seluruh Dewan Guru SMA Negeri 1 Karangnongko, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di aula SMA Negeri 1 Karangnongko dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kepada hadirin semua, pada pagi hari ini akan saya sampaikan susunan acara untuk diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 Parjono Eskom Mkom SMA Negeri 1 Karangnongko Klaten tentang budaya positif. Para hadirin yang berbahagia, susunan acara akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, diseminasi narasumber Parjono Eskom Mkom tentang budaya positif. Memasuki acara yang ketiga, tanya jawab. Kemudian acara yang keempat terakhir, penutup. Marilah pada pagi hari ini kita awali acara pada pembukaan. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
tersebut. Memasuki acara yang kedua, yaitu desiminasi narasumber Parjono Eskom Mkom tentang budaya positif. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Parjono Eskom Mkom. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Tri Widayati SPD yang memberikan waktunya kepada saya. Terima kasih. Jadi kita dipencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Widayati yang telah memberikan waktu kepada saya atas moderatornya pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Karangmengko, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Karangmengko, Dr. Andes Tiono, yang telah hadir pada kesempatan hari ini, yaitu dalam rangka desiminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Karangmengko. Perkenalkan, nama saya Parjono Eskom Mkom. Kebetulan mata pelajaran yang kami ampu adalah informatika. Dan nanti harapannya apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita semuanya dapat mengantarkan putra-putri kita yang terbaik untuk SMA Negeri 1 Karangmengko ke depan lebih jaya, lebih berprestasi, dan bisa mengantarkan anak-anak kita untuk sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan diharapkan. Dan pada kesempatan hari ini, selamat untuk menyaksikan dan memperhatikan apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah perkenalan akan kami presentasikan untuk materi berikutnya. Perkenalan dari saya, Pak Parjono Eskom Mkom, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Karangmengko. Kebetulan dalam hari ini saya didampingi oleh Ibu Selamat Murid MPD sebagai fasilitator. Kemudian Bapak Nugroho Triwinarso MPD ini adalah sebagai pengajar praktik. Kemudian pada aksi nyata calon guru penggerak modul 1.4 yaitu tentang materi budaya positif. Ya. Dalam kesempatan hari ini kami harus melakukan desiminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Latar belakang, ya, yang melatar belakangi kegiatan hari ini adalah dalam rangka menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Karangmengko serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif terus dilakukan oleh guru, karyawan, siswa sehingga visi misi sekolah akan terwujud dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Latar belakang selanjutnya adalah menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid, mewujudkan murid yang mengamalkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Nah, apa sih budaya positif? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tentu saja dengan kesadaran dirinya untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan formal yang ada di sekolah. Kemudian tolak ukurnya adalah siswa dapat menyusun keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas yang sudah disepakati dipajang di area lingkungan sekolah untuk dimengerti, kemudian dipahami, dipedomani dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab. Maka dari itu dengan hasil ini anak-anak nanti dengan sadar diri penuh tanggung jawab untuk selalu mentaati peraturan sekolah yang sudah disepakati atau keyakinan kelas yang sudah ditentukan oleh murid sendiri. Kemudian yang kedua adalah
siswa dapat menerapkan budaya positif secara konsisten dan berkelanjutan. Artinya waktu untuk pelaksanaan kegiatannya itu berkelanjutan, menerus. Kemudian nilai-nilai karakter yang ada. Ya, ini masa tindakannya. Nah, ini guru melakukan sosialisasi. Kemudian guru menyampaikan pentingnya keyakinan kelas kepada siswa, pentingnya budaya positif. Guru menyusun keyakinan kelas. Murid mendapatkan tentang keyakinan kelas yang akan disepakati. Kemudian murid menandatangani dan menempel pada dinding lingkungan sekolah. Untuk bahasanya adalah promosi. Kemudian murid menandatangani dan menempel pada dinding sekolah yang lebih luas. Dalam arti tidak hanya di lingkungan kelasnya saja, tapi lingkungan sekolahnya. Kemudian murid melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, ini penting. Pertama itu anak-anak sadar dan tanggung jawab untuk bisa melaksanakannya. Gambaran aksi nyata kami yaitu melakukan aksi nyata dengan membimbing murid untuk menyusun keyakinan kelas. Setiap siswa wajib menuliskan pendapatnya masing-masing bentuk demokrasinya terkait keyakinan kelas pada secari kertas atau media yang lain. Karena kami informatika tentu menggunakan aplikasi Canva biasanya yang kami laksanakan. Kemudian keyakinan kelas disepakati, difahami, dipedomani, dan dilaksanakan secara bersama dengan penuh tanggung jawab. Kalau sudah dituliskan, kemudian disepakati, kemudian dipahami, kemudian dipedomani, dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Ini kata kuncinya. Ya. Kemudian hasil aksi nyata. Nah, ini ada peran-perannya, ada 3. Siswa, guru, orang tua atau masyarakat. Siswa sendiri, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, peduli sesama, dan perhatian pada lingkungan. Dan guru tergerak. Maksudnya di sini guru dengan sadar diri untuk melakukan perbaikan yang lebih baik. Ya, untuk menyusun keyakinan kelas untuk pembentukan karakter positif dengan sampling contoh-contoh positifnya. Kemudian kalau siswa sudah demikian, guru sudah demikian, maka orang tua bagaimana? Orang tua melakukan pemantauan terhadap perkembangan anaknya. Kemudian memotivasi terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang aman. Kemudian nyaman. Kemudian kondusif. Artinya nanti kalau semuanya sudah kondusif, anak didiknya baik karakternya, ilmu pengetahuannya tambah, keterampilannya itu menaik, guru-gurunya antusias mengajar anak dan menjadi idola bagi anak-anak, maka masyarakat pasti nanti akan bangga pada alma mater yang ada di SMA Negeri 1 Karangkoto. Kemudian konsep utama budaya positif, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini yang pertama perubahan paradigma belajar. Ya, siswa dengan sadar diri bahwasanya penting toh itu namanya ilmu, keterampilan dan karakternya. Kemudian disiplin positif, selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau istilahnya berkarier maju ke positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, maksudnya adalah toleransinya yang dikedepankan. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Yaitu hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. Kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini rencana pelaksanaan budaya positif di masa yang akan datang. Ini harapan besar yang akan kita laksanakan. 1. Menyusun pembiasaan keyakinan kelas sebagai budaya positif diharapkan dan direalisasikan dalam kehidupan secara konsisten. Artinya apa? Dari perjalanan semester 1 sampai semester 6, misalkan itu siswa, itu sopan santunnya, karakternya, disiplinnya itu konsisten, tidak menurun. Mungkin kelas 1-nya biasa-biasa saja, kelas 2-nya super baik, super
istilahnya disiplin nanti kelas 3 menurut tidak. Harapannya pokoknya ya selalu, bahkan kalau perlu di ketiga itu, kelas 3 itu sudah menunjukkan kedewasaan anak, tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan positif. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesadaran, pemahaman pelaksanaan dan secara tanggung jawab, secara mandiri untuk memedomani dalam kebiasaan dalam kehidupannya. Tidak hanya disiplin dan baik di sekolah saja, tapi harapannya sampai ke masyarakat itu anak-anak nanti menjadi idola masyarakat. Paradigma dan visi guru penggerak. Ini menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya baik pribadi maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, yaitu bukan dasar kehidupan dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Maksudnya di sini adalah guru itu bisanya memfasilitasi kodratnya anak, kemampuannya anak, karakter anak itu sudah mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dalam ini guru dalam pelaksanaan pembelajaran itu menguatkan hal-hal yang positif pada anak, itu kita kuatkan agar lebih profesional, lebih paham tentang kepribadiannya dan lebih sesuai dengan karakter anak-anak. Kemudian atas kekurangan anak itu maka kita dorong untuk selalu berpikir bahwasanya kita bisa berkembang dan tumbuh sesuai dengan kemampuan masing-masing anak dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menjelaskan kaitannya teori EduCamp. EduCamp merupakan bentuk simulasi dan kompetisi yang dimainkan oleh para peserta EduCamp, sehingga peserta dapat mengambil manfaat dari pengalaman dan pembelajaran selama sesi ini berlangsung dan setelahnya. Pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemudian bisa memetik kebaikannya apa dan bisa melaksanakan di kehidupan berikutnya, yaitu pengembangan karakter atau karakter diri. Yang kedua, mengolah jiwa kepemimpinan leadership. Kemudian yang ketiga, membangun kerjasama tim. Ketika anak itu bisa mengembangkan karakternya, mengolah jiwa kepemimpinannya, maka yang ketiga itu harus ada namanya adalah membangun kerjasama tim. Bagaimana orang itu bisa bekerja sama dengan sesamanya di lingkungan apapun. Kemudian hal ini penanaman nilai positif pada murid. Ini ada beberapa hal. Di antaranya nilai komitmen, tanggung jawab, kemandirian, mandiri, sungguh-sungguh secara melakukan kegiatan, tanggung jawab serta pengembangan rasa ingin tahu untuk lebih profesional dan kreatif inovatif. Kemudian profesi guru, pembelajaran lebih berpusat pada siswa, tidak harus siswa harus ikut kita. Dan kreatif dalam menggunakan media pembelajaran, dan guru dapat melihat nilai positif dari masing-masing anak, tahu kelebihan masing-masing anak. Kemudian guru dapat membuat salah satu perubahan pembelajaran inquiry. Ketika melakukan pembelajaran kita harus bisa mengubah perilaku anak, karakter anak, dan tingkat profesional dan keterampilan anak. Dan guru dapat menjadi fasilitator bagi siswa dalam pembelajaran. Kita sebagai fasilitator untuk bisa mendorong dan mengembangkan tentang kepribadian anak dan kelebihan karakter masing-masing anak. Dan suasana pembelajaran ini penting. Bagaimana belajar itu akan berhasil ketika peserta didik dapat memahami keterkaitan antara masing-masing pembelajaran dengan terciptanya peserta didik yang well-being. Kemudian meningkatkan motivasi dalam belajar. Maksudnya apa sih? Interaksi siswa untuk saling berdiskusi dan membantu teman. Ini perlu kita kembangkan. Bagaimana siswa itu yang pandai mendiseminasikan atas kepandaiannya kepada siswa lain. Kemudian berikutnya adalah 3 pilar sukses pendidikan.
Apa sih? Yang pertama, sekolah sebagai taman belajar. Anak-anak itu nyaman, senang, bahagia ketika hadir di sekolah. Yang kedua, terjalinnya komunikasi antara orang tua dan guru. Rasa kekeluargaan dan orang tua selalu memotivasi dan memfasilitasi pendidikan putra-putrinya. Di sini kita sudah membuat misalkan grup kelas dan grup orang tua dalam kelas. Dan lingkungan masyarakat pergaulan siswa yang positif, maksudnya ketika sekolahnya nyaman, kemudian terjalin komunikasi dengan orang tua, kemudian lingkungan masyarakatnya dan pergaulan siswanya itu hal-hal yang positif, pasti anak-anak itu nanti akan baik di menjadi alumni. Kemudian berikutnya adalah apa sih nilai-nilai yang diharapkan budaya positif. Ini dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan tanggung jawab. Nah, disiplin positif, ya, ini adalah proses pembelajaran, merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, bisa mengendalikan diri, dan membentuk kepercayaan diri, bisa mengontrol, bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Dan disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Ini beda Bapak antara hukuman kemudian melatih anak-anak untuk disiplin positif itu beda. Kalau hukuman itu kan kita hanya menjas bahwasanya Anda salah, ya, tanpa melakukan koreksi apa masalahnya pada anak-anak, kenapa berbuat yang demikian. Kemudian penerapan disiplin melalui segitiga restitusi. Konsep disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru, ini penting Bapak Ibu, bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal. Dengan kesadarannya dia untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik, tapi dengan sadar diri untuk mewujudkan murid yang merdeka, maksudnya untuk bisa mengembangkan diri atas kemampuannya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Apa sih? Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atas penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang merdeka dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Pendekatannya juga bukan hanya sosial baik saja, tapi nilai-nilai ibadahnya. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Di sini teori-teori motivasi. Ini dari teori behavior. Fokus pada perubahan di dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Nah, yang kedua teori humanistik. Ini adalah menekankan pada usaha individu untuk memaksimalkan seluruh potensi sebagai manusia. Anak itu tergerak untuk melakukan kreativitas. Kemudian teori kognitif ini adalah menguji harapan dan keyakinan individu dan usaha mereka untuk memahami bagaimana kerja lingkungan, maksudnya dalam bentuk tim. Nah, ini gambaran umumnya. Motivasi eksternal itu ada identitas gagal, itu apa sih perilaku kontrol negatif. Perilaku kontrol negatif ada 2, menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau identitas berhasil sukses, itu perilaku kontrol positif, yaitu kita analoginya kita sebagai teman, ngandani murid, memberitahu pada anak, menasihati pada anak, seolah-olah itu kita sebagai perannya sebagai teman. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau siapa sih? Murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Maksudnya apa? Kita
mengedepankan bagaimana kondisi gambaran umum pada anak-anak yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang. Kemudian kontrol diri, ini sebagai manajer. Apa sih? Murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kuncinya Bapak Ibu, kita menghadapi anak itu kan ada beberapa. Ya, paling tidak ada 5 hal. Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kelas yang paling tinggi harapannya adalah sekolah itu masing-masing guru di setiap mata pelajaran yang ada itu sebagai manajer. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kemudian kita koreksi atas kesalahannya, kemudian kita menggali tentang permasalahan kesalahannya, kemudian bagaimana anak itu menyadari atas kesalahan itu, kemudian anak-anak itu diberi kemerdekaan untuk mencari solusi sendiri. Bagaimana mengatasi masalah itu, dan kita hanya menunjukkan atau memfasilitasi bagaimana anak-anak itu yang terbaik untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Kemudian ini posisi kontrol. Nah, ini sudah jelas tadi. Penghukum itu seperti apa sih? Penghukum itu seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian pembuat orang merasa bersalah ini apa sih? Yaitu guru akan bersuara lebih lembut, bagaimana menyadarkan anak. Kemudian bagaimana guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak hanya menyakiti murid, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian yang keempat, monitor atau memantau. Monitor berarti mengawasi pada masing-masing anak atau mereka atau mensekop. Kalau manajer ini harapan masing-masing guru yang tadi saya sampaikan ini penting. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, yaitu manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab melakukan dalam perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Ini tentu saja susah, tapi perlu proses untuk menuju ke sana. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Kalau digambarkan ini seperti ini Bapak Ibu. Penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ini kalau anak-anak sudah paham apa sih profil pelajar Pancasila, kita hanya akan membimbing, kemudian motivasi, kemudian mengarahkan, kemudian menjadi fasilitator untuk anak-anak lebih baik. Keyakinan kelas, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas harus disusun dengan jelas atas kesepakatan apa yang mau kita capai pada anak-anak, maka harus disusun dengan jelas, mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan. Apa yang dia tulis itu mudah dimengerti dan bisa dilakukan. Menggunakan kalimat positif seperti saling menghormati, selalu masuk tepat waktu. Kalimat positif lebih mudah dipahami dibanding kalimat negatif yang mengandung kata, misalkan dilarang atau kata tidak. Hindari kata-kata dilarang atau tidak. Kemudian kesepakatan yang dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala. Maksudnya jangka waktu tertentu itu akan dievaluasi. Untuk mempermudah kesepakatan ditulis atau digambar atau disusun dengan rapi dan disosialisasikan dengan media-media yang mudah dijangkau oleh masing-masing anak. Jadi implementasi segitiga restitusi. Nah, ini gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Segitiga restitusi itu apa sih?
Yang pertama, menstabilkan identitas. Anak-anak itu harus tahu tentang dirinya. Kemudian menanyakan tentang keyakinan. Nilai-nilai kebaikan apa yang Anda yakini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita mengoreksi, kemudian checklist, kemudian menginventaris hal-hal apa yang positif, hal-hal apa yang perlu perbaikan. Nah, di sini ya, sisi kiri ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini dengan bahasa yang lirik ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Biasanya dilakukan di awal pembelajaran atau semester awal. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? 4 pertanyaan ini yang akan menyadarkan pada anak atas perihal apa yang dia miliki dan kemampuan apa yang akan dia capai. Berikutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan pada mereka, misalnya dengan kata-kata saya pernah melakukan hal yang sama dengan seperti Anda. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional biasanya ya. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Kita membantu menenangkan mereka dan bagaimana cara mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam hal ini Bapak Ibu, nyatanya itu ketika bagaimana anak itu misalkan terlambat, dengan sadar diri kenapa dia melakukan kesalahan dan merasa salah, tahu permasalahannya apa, setelah itu bagaimana dia mengatasi ataupun berusaha untuk mengoreksi dirinya untuk biar tidak melakukan kesalahan yang sama, yaitu terlambat masuk sekolah. Ya Bapak Ibu, ini selanjutnya hal yang penting Bapak Ibu. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah. Kenapa? Ini lambangnya bahwasanya masing-masing individu itu sebenarnya mempunyai kekuatan atau bekal dasar untuk berkarya, berinovasi. Ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran bukan paksaan, solusi atas inisiatif masing-masing anak. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemampuannya apa, kekurangannya apa, kemudian mengembangkan kemampuan dan menutupi apa yang menjadi kekurangan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Maksudnya hal-hal positif apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena dengan kesadaran dirinya untuk bisa melakukan hal lebih baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, maksudnya adalah kesadaran diri, karakternya dengan keyakinan bahwa saya melakukan perbaikan itu berdampak positif pada dirinya. Restitusi fokus pada solusi. Masalahnya apa, solusinya bagaimana. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya apa? Ketika ada murid itu dalam kondisi hal-hal yang menyimpang, maka kita bisa memberikan gambaran ketika berbuat yang salah seperti itu nanti endingnya demikian. Kemudian tahap 1 menstabilkan identitas. Ini hanya perencanaan aja Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ini percakapan kita kepada anak. Saya juga pernah melakukan yang salah seperti itu loh. Kita bisa menyelesaikan ini kok, ini hal yang simple.
Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan yang Anda hadapi. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini pertanyaan yang sebagai pemantik biar anak itu sadar atas apa hal yang dia lakukan. Tahap 2, Bapak Ibu, ini validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Ini kita memotivasi anak. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Benar, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi ini dalam bentuk konsekuensi. Kamu harus menambahkan sikap yang maksudnya hal-hal yang kemarin salah itu bagaimana mempunyai kekuatan dirinya untuk bisa lebih baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini menanyakan keyakinan. Seek the belief. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ketika anak itu sudah menjawab kamu menjadi orang seperti apa, maka kita memberikan argumen konsekuensi yang harus dilakukan masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah contoh segitiga institusi yang sudah kami laksanakan. Kebetulan ini di kelas 11 IPA 2. Ini pertama itu saya menyampaikan bahwasanya anak-anak menuliskan hal-hal positif apa yang harus kita sepakati selama pembelajaran ke depan. Ini saya membawa post-it, anak-anak masing-masing individu anak itu menuliskan secara bebas untuk menuliskan hal-hal apa yang harus kita sepakati. Kegiatan nanti saya, Bu Murtini, Bu Yanti itu dalam perencanaan pelaksanaan untuk mohon izin Pak kaitannya dengan fasilitas, kemudian kami harus juga meminjam ruangan pembelajaran itu dengan anak-anaknya. Dan nanti setelah pembelajaran kita ada feedback, satu dari anak, kedua dari guru, paling tidak guru senior. Nah, harapannya nanti sampai Bapak bisa mengizinkan yang kedua mungkin masukan-masukan, dorongan-dorongan dan fasilitas. Iya, nanti itu fasilitas yang ada itu bisa digunakan ya sekolah ya untuk internet dan sebagainya. Itu silahkan digunakan secara optimal agar panjenengan bisa melakukan tugas-tugas di calon guru ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira cukup Pak, terima kasih. Saya dengan Bu Murtini, pertama itu pelaksanaan pembelajaran, yang kedua menggunakan alat-alat jadinya ya CD, komputer, lab, sama peralatan. Ya, pembelajaran sesuai di pemberikan. Untuk alat-alat kita sudah digunakan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih anak-anak sudah hadir semuanya. Nihil kan ini? Nihil. Ya, pada pagi hari ini kelas yang sangat bagus, sangat demokratis dan toleransi tinggi, kelas 11 IPA 2. Dalam hal ini akan kita sepakati yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Tekniknya adalah nanti anak-anak membuat atau menuliskan tentang keyakinan kelas yang kita sepakati.
Dan oleh karenanya nanti ini posisinya kita bagikan satu anak boleh 1 atau 2 tergantung Anda mau menuliskan berapa. Untuk itu bisa minta tolong Nabila ada? Ada. Nih nanti dibagikan kepada temannya ya. Sambil nanti dibagi Anda bisa berpikir kira-kira hal-hal apa yang harus Anda sepakati. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Oke, terima kasih. Ya. Ya, baik anak-anak sekalian, setelah Anda mendapatkan post-it yang diberikan teman Anda, silakan Anda tulis ya. Sudah benar semuanya? Sudah. Ya, silakan Anda tulis keyakinan yang Anda inginkan di kelas ini dan untuk kesadaran Anda untuk bisa dilaksanakan. Mari ditulis. Ya, baik anak-anak, setelah Anda tuliskan apa yang Anda inginkan pada kegiatan atau kepastian keyakinan kelas yang Anda buat, nanti secara bergantian silakan yang Anda tulis itu tempel sini. Bebas menulis di depan, tengah, kiri atau kanan. Yang penting ditempelkan di papan tulis ini. Ya, boleh kanannya mari kita tempelkan di depan. Yuk, segera aja. Ya, anak-anak, terima kasih dari yang Anda tulis sudah ditempel di sini. Pak Guru akan mengelompokkan sesuai yang Anda tuliskan sesuai dengan kelompok-kelompok masing-masing yang Anda tuliskan. Ini ada yang menuliskan peraturan tata tertib, kemudian meletakkan barang, kemudian kebersihan kelas, kemudian ini masih tata tertib, kemudian ini masih meletakkan barang. Dan terima kasih semuanya sudah berkontribusi dan mudah-mudahan ke depan kelas ini lebih baik. Oke, sudah. Anak-anak, di sini ada 5 hal yang Anda sepakati bahwasanya dalam kegiatan pembelajaran berikutnya di kelas 11 IPA 2 ini ada yang menuliskan tentang kebersihan kelas. Yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian yang keempat, kami akan menjaga ketertiban bagus ini, mematuhi tata tertib dan penuh dengan tanggung jawab. Kemudian yang kelima, disiplin aktif menggunakan HP sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada di sekolah. Dan ini kita akan berlakukan mulai minggu depan. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak, setelah Anda menuliskan secara langsung di post-it, selanjutnya Anda bisa menuliskan di Canva. Kenapa Canva? Satu, mudah, kedua, cepat, ketiga, secara kearsipan bisa diandalkan, keempat, semuanya bisa berkontribusi untuk menuliskan di situ. Oleh karenanya yang Anda tuliskan tadi 5 hal itu silakan Anda desain sebaik mungkin yang berada di aplikasi Canva. Ya, mari dibuka HP-nya semuanya. Ya, anak-anak sekalian, tadi Anda sudah menuliskan. Terima kasih sudah berkolaborasi. Anda bisa berkreativitas di HP Anda. Terus selanjutnya, biar nampak jelas dan aktual di
HP Anda, kemudian kita cetak ke dalam kertas. Ketua dan wakil, Saudara Muhammad Rizky dan Mas Kusuma, ya silahkan ke lab di print di sana. Di sana? Ya silahkan buat dulu. Ya, jangan pakai lama-lama, segera ya. Sambil menunggu anak-anak, nanti apa yang kita tuliskan harus kita sepakati. Ya, untuk selanjutnya anak-anak, untuk kegiatan tadi Anda sudah menuliskan di kertas dan teman Anda sudah mencetak. Sambil menunggu teman Anda mencetak, harapannya dari sekolah Anda bisa melaksanakan sebaik mungkin atas apa yang Anda tuliskan tersebut. Ya, silakan. Ya, ditempel, pastikan tidak kabur. Kakak ini dulu mau. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah menyepakati tentang keyakinan kelas. Harapan sekolah, anak-anak sekalian ke depan nanti bisa mentaati, kemudian memahami, dan Anda dengan sadar diri bahwasanya yang Anda lakukan, Anda tuliskan itu untuk semata-mata untuk kebaikan kelas dan kebaikan sekolah kita. Bisa dimengerti? Bisa. Barusan bel bunyi, berarti tanda akhir pembelajaran. Dari saya, mungkin selama pembelajaran banyak salah kurang, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Keza dari 11 MIPA 2. Saya menjadi lebih paham tentang keyakinan kelas dan terpenting mulai saat ini saya lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas. Terima kasih Pak Parjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini kelas 10B. Betul ya? Kalau kemarin Anda belajar dengan rumus ini, materinya tentang Microsoft Excel, dan silakan hari ini dibuka halaman 91. Ya, materinya adalah tentang komputer dan jaringan. Ya, oke. Mohon maaf, ini kok ada yang tidak masuk. Satu orang cepat, apa namanya? Iya. Ada kabar apa? Tidak ada. Ya, kita doakan mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat dan tidak ada halangan apapun. Kan setelah Anda lihat di halaman 91 tentang jaringan komputer dan internet, untuk tugas hari ini, satu, memahami tentang konteksnya. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk dulu. Ya, kenapa dia kok baru hadir ke sekolah? Ya, teman-teman Anda dan saya paham. Ya, terus lebih detailnya silahkan di depan. Ya, mari. Ya, saudara Cynthia, memang tidak mungkin semua siswa itu tidak ada satupun yang terlambat. Itu hal yang wajar. Tidak menyalahkan Pak Guru kaitannya itu. Cuma saya minta solusi Anda bagaimana biar tidak terlambat. Ya, ini pandangan Anda,
ketika Anda melakukan kegiatan di luar rumah, maka perlu perencanaan yang baik, sehingga ketika Anda pergantian waktu dan harus sekolah lagi, maka Anda bisa berangkat sekolah dengan tepat waktu. Ya, bisa diterima? Ya. Dari Pak Guru menyampaikan bahwasanya apa yang menjadi keyakinan kelas kita itu secara sadar harus ditaati oleh seluruh siswa yang ada, sehingga kondisi pembelajaran di sekolah itu bisa berjalan baik dan target-target dari Bapak Ibu guru dan anak dalam pembelajarannya dapat dilaksanakan maksimal. Ada yang perlu disampaikan? Ya. Terima kasih. Saudara Cynthia menyadari tentang kesalahannya dan berjanji untuk tidak berulang lagi, dan mudah-mudahan cepat Anda lebih baik. Silakan. Saya Setia Rama Andriani dari kelas 10B. Hari ini saya sudah melanggar keyakinan kelas karena terlambat masuk sekolah. Setelah Pak Parjono memanggil saya menyadari akan kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Pak Parjono yang sudah membimbing saya. Bapak Ibu yang kami hormati, dari pemaparan kami ya dari awal sampai akhir sudah kami sampaikan. Dalam hal ini kesempatan berikutnya adalah mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, silahkan. Oh ya, ada dua, satu Pak Budi Wibowo MPD dalam mata pelajaran fisika, yang kedua Ibu Intarti SPD mata pelajaran matematika. Ya, terima kasih. Yang pertama Pak Budi Wibowo dulu, kemudian nanti Bu Intarti. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Parjono, Eskom, Mkom. Kami ingin bertanya, perkenalkan nama saya Budi Wibowo SPD MPD sebagai guru fisika. Apa yang telah disampaikan Pak Parjono, saya mau menanyakan tentang bagaimana manajemen siswa dalam menumbuhkan keyakinan di kelas mereka. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya dari penjelasan Pak Parjono tadi ingin menanyakan bagaimana menumbuhkan keyakinan kelas pada satuan pendidikan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi Wibowo atas pertanyaannya tadi. Bagaimana manajemen sekolah untuk mengatasi ataupun mengimplementasikan kaitannya dengan budaya positif, kaitannya keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa di masing-masing kelas setiap guru mata pelajaran. Dalam pelaksanaannya, peran sekolah dalam membentuk karakter dan pembelajaran, peningkatan pengetahuan dan keterampilan itu ada 3 faktor utama. Dan penopang keberhasilan siswa itu satu, siswa itu dalam hal ini adalah sekolah. Yang kedua adalah orang tua, berdampingan dengan guru. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat atau lingkungan anak-anak itu berinteraksi. Ketika anak-anak berada di lingkungan sekolah dan sekolah sebagai sarana pembelajaran yaitu taman sekolah, yakin masing-masing anak itu happy, senang belajar di sekolah dan antusias untuk belajar, maka tingkatan pembelajaran pasti lebih maksimal lagi. Kemudian yang kedua adalah peran dari orang tua. Peran dari orang tua itu ada 2. 1, memotivasi. 2, memfasilitasi. Ketika memotivasi tinggi, kemudian fasilitas kebutuhan anak pokoknya terpenuhi, maka tidak ada alasan lagi anak tidak berhasil. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan masyarakat atau anak itu bagaimana pergaulan kesehariannya. Ketika masyarakatnya mendukung kegiatan di masyarakat itu positif,
dan anak setiap harinya itu melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan komunitasnya itu juga hal-hal positif, maka dia akan mudah lagi untuk satu menggali potensi diri, yang kedua pengembangan kepribadian, baik pengetahuan, keterampilan maupun nilai-nilai karakter yang baik, atau sebagai pendukung bagaimana mengimplementasikan dan mengaktualisasikan anak-anak pastilah anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, mengoptimalkan atas kelebihannya dan menutupi dengan berbagai belajar dari lingkungan sekolah dan komunitasnya untuk menutupi kekurangan masing-masing individu. Demikian. Terima kasih, demikian penjelasan saya atas pertanyaan Bapak Budi Wibowo. Bagus sekali pertanyaan tadi, dan kami sudah berusaha untuk bisa semaksimal mungkin untuk membantu apa yang menjadi pertanyaan Bapak Budi Wibowo. Harapan saya menjadi solusi yang terbaik. Syukur-syukur nanti Bapak Budi Wibowo punya alternatif tambahan, sehingga pandangan yang ditanyakan oleh Bapak Budi Wibowo nanti bisa menjadi implementasi yang baik bagi sekolah kita. Demikian, apakah Pak Budi Wibowo ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi Wibowo atas pertanyaan dan dukungan pada kami. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Ini tadi pertanyaan yang kedua dari Bu Intarti SPD, guru mata pelajaran. Sangat detail pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan kaitannya dengan pembelajaran positif di sekolah kita, agar apa yang didiseminasikan itu bisa diterapkan dan hasilnya sesuai dengan harapan sekolah maupun pemerintah. Di sini Bapak Ibu, bahwasanya untuk mengaktualisasikan tujuan dari sekolah untuk menumbuhkan murid dalam hal keyakinan kelas atau budaya positif, ini yang pertama itu adalah penanaman nilai positif pada murid, yaitu berkomitmen, masing-masing anak itu berkomitmen untuk bisa melaksanakan peraturan sekolah atau keyakinan kelas atau hal positif yang diberlakukan secara serentak pada masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua, menumbuhkan bahwasanya anak-anak itu dilatih untuk mandiri atau kemandirian. Ketika anak-anak itu mandiri berarti tahu potensi dirinya. Yang kedua, kalau tahu potensi dirinya juga bisa mengevaluasi apa kekurangan masing-masing anak. Kemudian kalau sudah diketahui, dengan sungguh-sungguh dia akan mengembangkan tentang pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai karakternya. Kemudian juga akan berusaha bagaimana untuk pengembangan atau menutupi hal-hal yang mungkin perlu dioptimalkan. Yang keempat adalah bertanggung jawab serta rasa ingin tahu. Ketika anak itu dilatih tanggung jawab atas hal yang harus dilaksanakan dan ingin tahu apa hal-hal yang belum dikuasai, maka dia secara otomatis, secara mandiri atau secara kesadaran dirinya itu bisa mencari cara-cara atau alternatif pembelajarannya. Yang kedua adalah profesional guru. Ketika guru itu profesional dalam melakukan pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian kreatif, menggunakan berbagai aplikasi yang ada, kemudian melihat potensi masing-masing anak, kemudian menjadi fasilitator bagi setiap anak atas istilahnya kelebihan atau kekurangan masing-masing individu. Yang ketiga adalah suasana pembelajaran. Peserta didik dapat memahami keterkaitan antara masing-masing pembelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Artinya apa? Mengaitkan. Kalau sudah bisa mengaitkan apa hubungannya, pasti ada pengembangan dalam pelaksanaan penyelesaian tugas-tugasnya. Yang kedua, menciptakan peserta didik yang lebih. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi dalam belajar. Karena ada hal-hal yang mungkin belum bisa dipahami, maka secara sadar diri dia akan mempunyai cara sendiri untuk bisa memahamkan.
baik presentasi pada guru mata pelajaran, presentasi dengan antar guru mata pelajaran, atau siswa sejawat baik satu tingkat atau dengan tingkat yang lain, atau istilahnya diseminasi antar murid. Kemudian yang selanjutnya adalah interaksi antar siswa untuk saling berdiskusi dan membantu teman. Artinya apa? Siswa itu mampu berkolaborasi dengan siswa lain dalam hal penyelesaian masalah ataupun penyelesaian tugas dari semua mata pelajaran. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Demikian apa yang saya sampaikan Ibu Intarti atas pertanyaan tadi. Sangat menarik dan ini menjadi pandangan kita semuanya atas pertanyaan Bu Intarti. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan menjadi wacana dan istilahnya solusi-solusi alternatif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Dan dari apa yang kami sampaikan, bagaimana Bu Intarti, apakah nanti pada kesempatan ini harapan Ibu Intarti atas jawaban saya ada yang masih kurang? Terima kasih, sepertinya sudah lengkap dan semoga kita bisa menjalankan demi majunya satuan pendidikan kita. Ya, terima kasih Bu Intarti atas kerjasamanya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Intarti sekolah kita menjadi lebih baik. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Dewan Guru SMA Negeri 1 Karangnongko, terlebih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Karangnongko yang telah hadir dan mengikuti atas diseminasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Karangnongko dalam materi utama yaitu budaya positif, dengan harapan sekolah kita nanti lebih maju, lebih berkembang dan didambakan oleh masyarakat sekitar Kabupaten Klaten, dan kita bisa mengantarkan anak-anak kita ke perguruan tinggi dan berkarya sesuai dengan apa yang menjadi impian dan cita-citanya. Dari saya cukup sekian, banyak salah kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin semua, demikian tadi presentasi diseminasi tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Parjono Eskom Enkom. Semoga dengan diseminasi tadi bisa diimplementasikan di SMA Negeri 1 Karangnongko sehingga SMA Karangnongko bisa menjadi lebih maju, lebih prestasi dan bisa berkembang secara maksimal. Dari saya aturkan terima kasih. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Parjono Eskom Enkom sebagai calon guru penggerak dalam hal ini. Terima kasih atas pengimbasan materi CGP-nya. Dalam hal ini adalah budaya positif. Sangat luar biasa. Dalam hal ini saya selaku guru sangat terima kasih karena materinya sangat membantu kami dalam proses pembelajaran ataupun dalam bekerja kami. Kami sangat membantu terutama untuk SMA Negeri 1 Karangnongko. Mudah-mudahan menjadi budaya positif dan akan membuat menjadi Karangnongko, SMA Karangnongko semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan sebagai guru SMA Negeri 1 Karangnongko Klaten. Aku mata pelajaran geografi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Parjono Eskom Enkom dari guru penggerak yang telah memberikan peran terhadap metode dan pembelajaran SMA Karangnongko dengan baik. Tentu ini akan memberikan dampak budaya positif kepada Bapak Ibu guru dalam mengajar dan keseluruhan membawa dampak positif terhadap seluruh warga sekolah.
baik Bapak Ibu guru, siswa, dan semuanya. Harapannya ke depan Bapak Parjono bisa meningkatkan kinerja atau kemampuannya untuk lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.